Pemirsa, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kini dinilai semakin berkualitas. Fenomena yang muncul saat ini bukan hanya antusiasme dalam menggunakan hak pilih, namun juga partisipasi aktif dalam pendanaan bagi bakal calon kepala daerah. Hal ini terlihat dalam hajatan teman Ahok Fair yang digelar relawan teman Ahok. Acara teman Ahok Fair yang digelar kelompok relawan teman Ahok untuk menggalang dana dari masyarakat dinilai sebagai fenomena kampanye modern karena bukan dilakukan oleh struktur atau mesin partai, namun justru oleh sekelompok orang pendukung Ahok. Dalam acara ini, relawan teman Ahok menggalang dana untuk mendukung Ahok maju melalui jalur perseorangan pada Pilkada 2017. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan acara semacam ini terbilang baru di Indonesia dan mengajarkan masyarakat berpolitik. Jadi yang penting dari mekanisme pengumpulan dana seperti ini, publik, warga diajarkan berpolitik, gitu, bahwa bukan lagi kemudian elit atau sekelompok elit yang punya banyak uang atau yang kita kenal dengan bahasa istilah oligarki yang punya akses kepada modal yang bisa kemudian berpolitik, gitu, bahwa warga pun jangan alergi berpolitik, bahwa menyumbang untuk kepentingan politik menjadikan kita sekecil apapun menjadi pemilik saham. Meski demikian, Titi mengingatkan kelompok teman Ahok agar selalu transparan dalam melaporkan dana yang digalang dari masyarakat. Acara teman Ahok yang bertema 1 juta KTP, 1 juta harapan digelar di Gudang Sarinah, Pancoran Timur, Jakarta Selatan, 28 hingga 29 Mei 2016. Bukan hanya warga Jakarta, acara ini juga dihadiri oleh warga dari luar kota yang ingin mendukung Ahok dalam Pilkada 2017. Sejumlah selebritas juga terlihat hadir di lokasi. Ya tentunya kita sudah merasakan hasil kerja Ahok ya, kedepannya ya lebih bagus gitu aja. Ya saya dari Bekasi kepengen melihat anak muda kreatif untuk dukungannya untuk Pak Ahok. Teman Ahok menargetkan pengumpulan dana sebesar 1,4 miliar rupiah dari penjualan tiket, penjualan booth dan pernak-pernik dukungan Ahok. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk keperluan persiapan Pilkada 2017. Sebelumnya Ahok menyatakan tidak memiliki dana besar dan hanya mengandalkan kepercayaan masyarakat Jakarta atas kinerjanya selama ini. Tim Liputan Metro TV. Dan sementara itu sampai malam ini KPK masih terus memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi atas kasus dugaan suap permintaan penundaan pengiriman putusan kasasi perkara korupsi. Dan baru saja Nur Hadi keluar dari pemeriksaan KPK. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Nadia Atmaji di gedung KPK Jakarta. Ya Nadia, apa yang disampaikan oleh Nur Hadi pasca diperiksa oleh KPK? Ya Prita, usai diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan intensif selama lebih dari 11 jam, Nur Hadi akhirnya tadi keluar, namun ia tidak menyatakan banyak pernyataan di saat keluar dari gedung ini pada awak media. Ia hanya menyangkal pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh para wartawan, diantaranya adalah ia menyangkal keterlibatannya dalam suap yang dilakukan oleh dari pihak swasta yakni Dodi Arianto Supeno dan juga yang ini diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni Edi Nasution. Dalam hal ini ia menyatakan dan ia menyangkal bahwa ia tidak menerima satu peser uang pun dari Lipo Group. Dalam hal ini adalah swasta yang diduga terlibat dalam suap yang diberikan oleh Dodi Arianto Supeno ini. Ia juga menyangkal bahwa dirinya terlibat dalam penyembunyian dari Royani yang merupakan supir dan juga ajudan dari Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung ini. Ini merupakan pemanggilan yang kelima pada Nur Hadi dan ini merupakan pemeriksaan yang ketiga yang dilakukan oleh Nur Hadi kali ini. Tetapi untuk hari ini sebenarnya Nur Hadi tidak ada di dalam jadwal pemeriksaan KPK pada tanggal 30 Mei hari Senin hari ini. Tetapi menurut pihak KPK pemeriksaan ini dibutuhkan, merupakan pemeriksaan tambahan kepada Nur Hadi. Nur Hadi ini diperiksa sebagai pengembangan atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada April yang lalu. Dan saat itu operasi tangkap tangan kemudian terus dikembangkan dan kemudian juga menyeret Nur Hadi. Dan ini merupakan operasi tangkap tangan yang ke-7. Ada 7 operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan 5 diantaranya ini melibatkan aparat penegak hukum. Dan tadi telah dilakukan pemeriksaan oleh Nur Hadi dan diharapkan ini kemudian bisa membawa pada keterangan-keterangan yang menerangkan apakah kemudian Nur Hadi juga terlibat dan perannya signifikan dalam proses suap ini. Nadia, Prita.
Ya, Nadia, lantas apa yang saat ini sedang digali oleh penyidik KPK terkait dengan kasus Nur Hadi ini? Karena ada beberapa fakta yang menarik berkaitan dengan kasus Nur Hadi ini. Yang ingin digali oleh KPK dalam pemeriksaan terhadap Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung ini adalah terkait dengan uang sejumlah 1,7 miliar yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Nur Hadi. Di rumah Nur Hadi ini ada uang sejumlah 1,7 miliar dalam bentuk mata uang yang berbeda-beda. Dan juga ini diharapkan mampu menjelaskan kepada KPK uang apa yang dimaksud, dan hingga saat ini KPK belum menjelaskan pada awak media sebenarnya uang dari manakah sebesar 1,7 miliar ini, dan juga KPK ingin mengetahui sebenarnya di mana letak Royani, dan hingga saat ini masih dipertanyakan, dan Royani tidak hadir dan tidak masuk ke Mahkamah Agung kantornya selama 42 hari dan dinyatakan sudah dipecat oleh Mahkamah Agung. Dan tidak diketahui juga hingga saat ini di mana Royani, dan tadi juga telah dinyatakan oleh Nur Hadi bahwa dirinya tidak menyembunyikan Royani hingga saat ini. Demikian berita dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Atmaji melaporkan. Salah satu partai yang tengah melakukan konsolidasi jelang agenda politik ke depan adalah Partai Amanat Nasional. Hari ini PAN menyelenggarakan rapat kerja nasional di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir untuk membuka rakernas malam nanti. Eva Wondo akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari J-Expo Jakarta. Eva, apa agenda besar rakernas PAN kali ini dan bagaimana posisi PAN dalam Pilkada DKI 2017? Ada sejumlah poin penting, Zulfia, yang akan dibahas dalam rapat kerja nasional Partai Amanat Nasional tahun 2016 selama 2 hari ini, yaitu mulai hari ini 29 Mei hingga 30 Mei esok. Di antaranya poin-poin ini meliputi pembahasan dan juga menetapkan aturan-aturan internal Partai Amanat Nasional, di antaranya yaitu aturan mengenai pemilu dan juga aturan organisasi partai. Selain itu juga akan dilakukan koordinasi secara menyeluruh untuk seluruh kader, baik di tingkat DPD maupun di tingkat DPW, kaitannya untuk persiapan jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang. Selain itu juga akan ada pembekalan untuk seluruh kader, diantaranya yaitu pembekalan mengenai isu-isu politik, ekonomi, sosial yang akan diselenggarakan selama 2 hari ini. Dan untuk membahas informasi ini lebih lengkap, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Edi Suparno, yaitu Sekjen DPP Partai Amanat Nasional. Pak Edi, terkait dengan agenda utama Partai Amanat Nasional dalam Rakernas ini apa saja, Pak? Apakah juga ada kaitannya ini, Pak, dengan persiapan kader di kabinet pasca PAN bergabung dan disusul oleh Golkar beberapa waktu yang lalu? Saya kira lebih daripada itu, sekarang ini kita melakukan Rakernas untuk satu, kita mengesahkan beberapa peraturan partai, kita mempersiapkan diri untuk Pilkada 2017, kita melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah hasil dari safari kebangsaan kita selama 12 hari di Pulau Jawa, itu juga akan kita sampaikan, termasuk juga isu-isu nasional yang memang kita anggap substansial, dan dalam tanda petik ya termasuk juga urgent dan darurat, seperti darurat narkoba, darurat kejahatan seksual, darurat pornografi, dan darurat miras. Itu ada hal-hal yang kita bahas, termasuk kita mendatangkan ahli-ahli pakar dari luar agar itu memberikan pembekalan, mereka memberikan pembekalan kepada kader-kader kita yang jumlahnya 2.000 yang datang dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, terkait apa yang dimaksud dengan apakah ini ada kaitannya dengan persiapan kader PAN untuk masuk ke kabinet dalam hal terjadi reshuffle, saya hanya bisa menyatakan bahwa satu, kader PAN kapanpun siap, dan kita memiliki kader-kader mumpuni banyak sekali di Partai Amanat Nasional. Mengenai masalah reshuffle kabinet dan lain-lain, seperti yang kami sampaikan, PAN bergabung ke pemerintah tanpa syarat, tanpa prakondisi apapun, ya, dan kita tidak mau berandai-andai kapan adanya reshuffle, dan kita serahkan sepenuhnya itu sebagai hak prerogatif Presiden untuk menentukan. Baik, Pak, nah ini terkait juga poin yang dibahas adalah persiapan Pilkada serentak 2017 mendatang. Terkait dengan peta koalisi, Pak, di PAN dalam Pilkada DKI Jakarta, apakah sudah ada pembahasan misalnya komunikasi politik dengan partai lain, misalnya yang saat ini tengah santer dibicarakan dengan PDIP, sudahkah ada tawaran tersebut?
untuk pilkada di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Jakarta juga, itu kita melakukan komunikasi politik dengan semua partai politik. Memang di tahun 2015 pada saat pilkada serentak yang pertama, kita merenggut kesuksesan yang cukup besar ketika berkoalisi dengan beberapa parpol, khususnya PDIP. Nah, ini sukses yang sama, mudah-mudahan bisa kita ulangi lagi dengan bermitra, berkoalisi dengan teman-teman lain, diantaranya khususnya ya tim dari PDIP. Nah, karena itu ya di pilkada yang termasuk tadi disebutkan, pilkada DKI, kita juga sudah melakukan diskusi yang intensif dengan parpol-parpol antara lain PDIP, ya, tetapi juga parpol-parpol yang lain. Nah, tetapi khusus dengan PDIP karena kita punya sukses story yang cukup baik di tahun 2015, mungkin pembahasannya agak lebih intensif. Sudah ada hasil keputusan terkait dengan hubungan antara PDIP dan juga PAN nanti dalam mengusung calon penantang incumbent, Pak? Kita sudah berdiskusi mengenai profil, ya, mengenai kriteria siapa yang akan menjadi calon yang akan diusung itu, tetapi masih belum ada nama yang definitif. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada mengerucut, ya, dan kami berharap bahwa teman-teman parpol lain juga yang memiliki visi yang sama dengan kami, dengan tim PDIP maupun Golkar dan lain-lain, yaitu kita bisa bersama-sama mengusung mungkin satu figur untuk maju di pilkada DKI. Sudah ada kesepakatan koalisi artinya, Pak? Belum, ya, komunikasi politik selalu terjadi. Nah, kesepakatan definitif masih belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi Suparno. Dan rencananya nanti Presiden Joko Widodo akan hadir dalam Rakernas Partai Amanat Nasional sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selain Presiden Joko Widodo, ada pula sejumlah tokoh-tokoh politik yang akan hadir, diantaranya dari DPR, Ketua DPR Ade Komarudin, kemudian ada pula Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan juga sejumlah tokoh-tokoh penting dari Partai Amanat Nasional. Untuk sementara demikian, Zulfi yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Unda, terima kasih atas laporan Anda. Langkah maskapai Lion Air dengan melawan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dinilai sangat merugikan masyarakat. Rencana menghentikan operasional 93 rute penerbangan merupakan abuse of dominant atau penyalahgunaan posisi dominan, mengingat Lion Air adalah maskapai yang menguasai industri penerbangan Indonesia. Kementerian Perhubungan telah menjatuhkan hukuman pembekuan ground handling PT Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hukuman itulah yang menjadi dasar PT Lion Air untuk kemudian melaporkannya ke Bareskrim Polri. Lion Air berpendapat sanksi pembekuan tersebut dinilai tidak adil lantaran merasa tidak disertai adanya teguran terlebih dahulu. Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Anang Iskandar mengaku telah menerima berkas gugatan Lion Air atas 2 gugatan, yakni kepada Kemenhub dan kepada pilot dan staf yang mogok kerja beberapa waktu lalu. Lion Air memang saya kena pengaduan, ya, tentu diterima dan kita pelajari. Tidak hanya sekedar laporan, PT Lion Air bahkan mengancam akan menghentikan operasional 93 rute penerbangan domestik selama 1 bulan, mulai 18 Mei hingga 17 Juni 2016. Sebagian rute gemuk yang terancam dihentikan meliputi Banjarmasin Jakarta PP 3 frekuensi, Banjarmasin Surabaya PP 4 frekuensi, kemudian Bandung dan Pasar PP 2 frekuensi. Sisanya rute Lion Air dan Wings Air di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Mendengar rencana Lion Air mengurangi frekuensi penerbangannya, sejumlah pihak menanggapi secara negatif. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU berencana akan memanggil Lion Air untuk mendengar alasan pembekuan rute mereka. Apa yang dilakukan Lion Air dianggap sebagai abuse of dominant atau penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Dengan berusaha menahan pasokan ke pasar yang akan menyebabkan kelangkaan barang, akan membuat harga menjadi naik secara tinggi. Yang dominan di pasar itu secara sepihak, misalnya mengurangi pasokan ke pasar yang menyebabkan pasokan kursi penerbangan itu menjadi berkurang, yang membuat harga itu naik. Nah, kalau di industri penerbangan kita karena ada batas atas, nah harga tiket itu akan cenderung bergerak ke atas, ya, mendekati harga batas atas. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga menyayangkan pengurangan frekuensi penerbangan oleh Lion Air. YLKI menilai Lion Air akan mengancam hak konsumen yang merasa dirugikan secara waktu dan material. Lion mengancam, ini kita akan melihat bahwa baru satu-satunya perusahaan yang melakukan suatu ancaman kepada regulator bahwa dia melakukan suatu kesalahan.
Ini perlu dipertanyakan juga, gitu kan? Ada apa sebenarnya ini? Kan harusnya Anda harusnya manajemen Lion ini adalah introspeksi diri. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Kenapa dia diberikan suatu sanksi? Harusnya memperbaiki manajemennya dia, bukan membusukkan dada istilahnya, ya kan, bahwa saya akan menggugat. Benar enggak dia melakukan itu? Ini kesalahan fatal luar biasa. Lebih lanjut, YLKI juga meminta kepada masyarakat untuk memilih maskapai lain yang lebih berkualitas daripada harus terus merugi dengan kejadian seperti ini. Bagi pihak Lion Air, tak cukup hanya mengembalikan uang konsumen saja, namun juga harus mengantar konsumen ke tempat tujuan sebelum melakukan pembatalan penerbangan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.